selama beberapa minggu terakhir ini, dalam banyak KKR Natal kita terus-menerus mendengarkan firman Tuhan, bagaimana kedatangan Yesus ke dunia ini, dan secara khusus kedatangan Yesus ke dalam hidup kita, pasti mengubahkan hidup kita. Setiap orang yang bertemu dengan Tuhan Yesus dan menerima Dia di dalam hatinya akan mengalami perubahan hidup. Tidak ada kehidupan yang tetap sama. Buku 2 Korintus 5 ayat 17 jelas mengatakan, barang siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Haleluya. Kita perlu merayakan hal itu. Dari sekian banyak orang, kita terpanggil dan dipilih Tuhan sejak sekarang untuk menerima karya keselamatan tersebut. Itulah mujizat yang terbesar. Dan itu diikuti oleh perubahan hidup kita. Dosa-dosa kita diampuni apabila kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Amin. Penyakit kita disembuhkan ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Doa-doa kita dijawab ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Tekanan kita diangkat ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Kesesakan kita digantikan dengan sukacita dan pengharapan. Haleluya. Dan hidup kita yang tadinya miskin diubahkan Tuhan menjadi kaya. Karena di dalam Yesus memang sudah disediakan berkat-berkat yang berkelimpahan. Firman-Nya berkata Yesus Kristus telah menjadi miskin, supaya oleh kemiskinannya siapa menjadi kaya? Kita menjadi kaya. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Itu janji Tuhan. Dia adalah Jehovah Jireh kepada kita. Tapi banyak orang di dunia ini, siapapun dia, selalu mempertanyakan kedua hal tersebut. Ketika dia mendengar berita, ya Yesus dapat mengubahkan kehidupan manusia, dia kemudian bertanya dua perkara ini. Untuk saya pribadi, melihat keadaan saya yang parah ini, melihat keadaan saya yang bangkrut ini, melihat keadaan saya yang penuh dengan kesedihan ini, mampukah Yesus menolong saya? Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga yang bertanya, ya saya pikir Yesus mampu, tapi maukah Yesus menolong saya? Di dalam hati kecilnya, kedua pertanyaan ini selalu berulang-ulang. Dalam pikirannya, mampukah Yesus dan maukah Yesus? Pagi hari ini, firman Tuhan memberikan jawaban yang sangat jelas. Supaya kita tidak ada yang perlu ragu lagi. Tidak ada yang perlu bertanya-tanya lagi. Yesus mampu dan Yesus mau. Kalau dahulu dia melakukannya, hari ini dia melakukannya. Karena dia belum berubah. Dan kalau dia melakukannya kepada seseorang, dia akan melakukannya juga untuk kita. Karena dia tidak membeda-bedakan kita. Mari kita lihat dengan lebih mendalam jawaban untuk kedua pertanyaan tadi. Apakah Yesus mampu? Ya, Yesus mampu mengubahkan kita. Kuasa Yesus tidak terbatas. Kuasa Yesus ada di atas segala kuasa yang bisa saudara bayangkan dalam dunia ini. Kuasa Yesus mengampuni dosa. Kuasa Yesus menyembuhkan penyakit. Kuasa Yesus membebaskan ikatan. Kuasa Yesus memberkati kehidupan kita. Kuasa Yesus membawakan pengharapan kepada kita. Ialah Yesus yang mampu mengubahkan kehidupan kita. Jadi dalam situasi zaman sekarang ini, kerap kali kalau kita melihat sekeliling kita, atau kalau kita mendengar dan menonton berita-berita di TV, hati kita dapat menjadi gempar. Karena begitu banyak kekacauan, begitu banyak kejahatan, begitu banyak bencana. Apalagi kalau itu secara khusus menimpa kita atau keluarga kita. Hati kita dapat menjadi rusuh dan kita kehilangan damai sejahtera. Seperti yang mungkin dialami murid-murid dalam Matius 19 yang kita baca tadi, gemparlah mereka. Banyak kejadian ataupun berita yang dapat mengejutkan kita, membuat kita syok. Lalu kemudian pikiran kita berkata, tidak ada jalan keluar. Bagaimana ini dapat diatasi? Hari ini ingatkan diri kita, Yesus saya adalah Yesus yang ajaib. Bagi manusia tidak mungkin, bagi Yesus mungkin. Tidak ada yang mustahil bagi Yesus. Amin, saudara. Lukas 1 ayat 37 mengatakannya, bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Dan sejak awal daripada penciptaan manusia, sejak buku awal Alkitab, Tuhan sudah memperkenalkan dirinya kepada kita. Pada zaman Abraham, bahwasanya dia adalah Tuhan yang berkuasa. Dan kuasanya di atas segala kemustahilan.
Dari buku Kejadian 18 ayat 14, begini firman Tuhan. Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Itu pertanyaan retorik. Tuhan mau mengatakan, tidak ada mustahil bagiku. Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Lalu dia berkata kepada Abraham, pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan. Jadi untuk semua masalah, sudah ada waktu Tuhan menjawab. Jangan putus asa. Terus hidup dengan iman. Terus hidup dengan bersyukur. Tuhan kita mampu. Tuhan kita berkuasa. Tuhan kita dahsyat. Amin, saudaraku. Sini dikatakan pada Abraham, pada waktu yang telah ditetapkan tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Saudaraku, Tuhan kita mampu menjawab semua kerinduan hati kita. Karena Dia adalah pencipta kita. Dia sumber kehidupan. Dia sumber segalanya. Dia Tuhan segala makhluk. Jangan ragukan kuasa Tuhan. Jangan ragukan kemampuan Tuhan. Dalam buku Yeremia 32 ayat 27 dikatakan, sesungguhnya akulah Tuhan. Akulah Allah segala makhluk. Adakah sesuatu yang mustahil untukku? Apa jawabannya saudaraku? Tidak ada. Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Saudara yang yakin, mari jawab dengan lebih semangat. Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Tidak ada. Kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, Yeremia 32 ayat 27 tadi, akulah Tuhan, Allah semua orang, tidak ada yang sulit bagiku. Jadi tidak sulit bagi Tuhan menyembuhkan saudara. Apapun penyakit saudara. Tidak sulit bagi Tuhan membebaskan saudara. Membebaskan anak saudara. Membebaskan famili saudara. Tidak sulit bagi Tuhan menghiburkan saudara. Dan tentu tidak sulit bagi Tuhan memberkati saudara. Dengan berkat finansial. Dengan berkat materi. Amin, saudaraku.